di episode special edition di mana kita hanya akan membahas satu tema saja kali ini, teman-teman. Apa hari ini temanya, Son? Nah, kali ini berhubung kita di bulan Ramadan, ya kan, bulan puasa. Kita akan membahas sejarah puasa dari semua agama ya. Yes, ini pasti akan seru sekali karena kita juga sangat mencintai sejarah ya, Son ya. Dan pasti ceritanya seru kan? Dari semua agama yang bakal kita bawain kali ini. Tapi mohon maaf, agama yang nggak masuk bukan berarti kurang bagus ya. Enggak. Tapi ini butuh durasi aja sebenarnya. Untuk durasi saja, ya kan? Dan ada satu agama yang paling kontroversial nanti. Oh, ada. Di pembahasan kita taruh di belakang nanti. Oke. Jadi tonton semuanya sampai habis. Oke? Oke, kalau gitu selamat datang di episode Ramadan dari Di Atas 12. Seperti yang kita tahu, puasa itu selalu ada di setiap agama gitu, Son ya. Ternyata ada di 7 agama yang dari yang gue pelajarin gitu, Son. Ya kan, bukan cuma di agama Islam doang ternyata. Iya. Di banyak agama pun puasa itu ada. Ya kan, bahkan sebelum ada agama, puasa tuh udah ada, Son, sebenarnya, Son. Sebelum ada agama udah ada puasa? Sebelum ada agama udah ada puasa. Oke. Tapi dilakukan sama murid-muridnya Aristoteles kalau nggak salah. Itu disuruh puasa untuk menjernihkan pikiran gitu. Berpuluh-puluh hari kadang-kadang. Iya. Jadi udah ada dari dulu bahkan sebelum agama ada gitu. Mohon maaf, itu puasa apa diet ya? Puasa dong. Intermittent fasting deh kan. Puasa juga. Iya kan, fasting bahasa Inggrisnya puasa kan. IF kan? IF itu wajib ya kan. Apalagi kalau tinggal di Jaksel kan. Harus IF dulu teman-teman. Ya kan. Ternyata puasa itu udah ada dari zaman dulu gitu. Bahkan sebelum agama itu ada ya kan. Tapi gue akan mulai ngebahas paling pertama itu dari puasa Islam dulu dong. Oke. Karena ini kan lagi bulan Ramadan. Anda boleh mengalah dulu berarti kan kali ini. Iya. Oke, nanti yang kedua baru agama Anda, oke? Jadi gini, Son. Selama 13 tahun pertama masa kenabian di Mekah, umat Islam itu mengalami penindasan, pemboikotan dan kelaparan yang luar biasa. Nah, di masa kritis ini, puasa Ramadan itu belum diwajibkan. Oh ya. Jadi fokus utama ajaran Islam pada saat itu adalah penanaman akidah dulu, Son, atau keyakinan kepada Tuhan dan juga ketahanan mental. Tapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu udah terbiasa melakukan puasa sunnah, Son. Jadi puasa sunnah itu adalah puasa yang boleh dilakukan, boleh tidak kan kalau sunnah itu kalau di Islam, Son. Oke. Ini penjelasan untuk Son ya. Saya tahu yang nonton pasti paham bedanya sunnah sama wajib ya kan. Ini penjelasan untuk Son. Iya. Nah, puasa sunnah yang dijalankan itu adalah seperti puasa 3 hari setiap pertengahan bulan yang bernama Ayyamul Bid dan puasa pada hari Asyura, Son, yang dilakukan di tanggal 10 Muharram. Fast forward ke tahun ke-1 Hijriah, which is itu tahun 622 Masehi, umat Islam tuh berhijrah, Son, atau berpindah dari Mekah ke Madinah. Di fase ini, mereka tuh mulai membangun peradaban dan komunitas yang mandiri. Jadi ya secara fisik dan mental, umat Islam tuh sudah jauh lebih kuat lah daripada masa yang sebelum tadi. Tapi puasa Ramadan masih belum diperintahkan, Son, di saat itu. Sampai akhirnya kita tiba di bulan Sya'ban, yang which is itu adalah tahun kedua Hijriah, sekitar bulan Maret tahun 624 Masehi. Yang which is itu adalah sekitar 15 tahun sejak wahyu pertama turun, baru tiba waktunya nih, Son. Jadi pada bulan Sya'ban, sekitar 1 bulan sebelum Ramadan, Allah nih menurunkan wahyu, Son, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Jadi ini dia nih momen resmi di mana puasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu mulai diwajibkan, Son. Tapi tentunya ya umat Islam yang mampu yang diwajibkan. Kalau yang sakit dan lain-lain ya nggak apa-apa, nggak puasa gitu. Jadi akhirnya berjalanlah tuh bulan Ramadan pertama yang dijalani oleh umat Islam ya kan. Di tengah proses adaptasi, menahan lapar dan haus selama sebulan penuh, sebuah krisis besar terjadi, Son. Pasukan musuh dari Mekah itu bergerak menuju Madinah. Tepat pada tanggal 17 Ramadan di tahun tersebut, umat Islam tuh harus menghadapi perang Badar, Son. Pertama kali puasa langsung perang, lo bayangin. Buset. Jadi mereka itu bertempur di padang pasir dengan panas yang sangat terik dalam keadaan sedang beradaptasi untuk puasa gitu, Son. Langsung dijawab. Dan yang gila ini, Son, nih, pasukan muslim yang udah jelas-jelas kalah jumlah masih bisa menang, Son, di perang tersebut, lo bayangin. Bisa menang dalam keadaan puasa aja, Pak. Jadi di masa-masa awal kewajiban puasa, aturan yang berlaku tuh beda sama sekarang, Son, sebenarnya. Lebih ketat dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat beberapa manusia pada kesulitan ngikutin aturannya, akhirnya turunlah ayat 187 di surat Al-Baqarah, Son, yang kemudian merevisi aturan jadi lebih ringan dan logis, Son. Sehingga dipraktekkan terus sampai detik ini oleh umat Islam. Oh, masih sama sampai detik ini. Jadi perubahannya tuh setelah ayat 187 itu turun. Iya, sekali aja berubahnya berarti. Sekali berubahnya. Oh, kirain kan kayak diubah terus kan, kayak
misalnya kita sekarang ngelihat Gen Z atau Gen Alpha, makin lama kan makin misalnya wah kayaknya makin lama makin gak kuat nih Gen Alpha misalkan direvisi lagi. Oh ya kan? enggak. Nanti habis itu Gen Sigma kan habis Alpha Sigma kan diubah lagi. Di Al-Qur'annya tetap sama. Iya. Jadi sekali revisi. Gak ada revisi gak ada di Al-Qur'annya. Nah sekarang gue mau ngasih beberapa fun fact nih Son nih tentang puasanya Islam. Jadi ternyata pada awal mula bulan Ramadan itu diwajibkan, aturannya tuh sangat-sangat sulit Son sebenarnya. Jadi jika seseorang udah sholat isya terus ketiduran, maka saat ia terbangun di tengah malam, dia tuh udah gak boleh makan, minum, atau berhubungan suami istri Son sampai waktu maghrib berikutnya tiba Son. Buset, sorry isya ini kapan ya? Isya ini malam, biasanya jam 7 mulainya isya tuh. Loh kok gak boleh ketiduran? Kan cuma sampai maghrib kan puasa. Nah ini peraturannya beda zaman dulu nih. Gue kirain misalnya nih pas waktunya puasa ya kan, habis sahur ente tidur nih. Iya kelewatan sahurnya gitu bangunnya maksudnya kan. Misalnya pas maghrib, jadi kayak puasanya gak dihitung gitu misalkan. Nggak gitu ya? Enggak, ini kan ngomong aturan lama ini. Bukan aturan baru yang which is sahur kan penentunya kan. Jadi waktu dulu itu kayaknya puasanya 24 jam deh. Atau setidaknya lebih dari yang sekarang lah gitu. Iya, lebih panjang lah lebih waktunya panjang ya. dari yang sekarang waktunya. Akibatnya ada sahabat yang kerjanya tuh jadi pekerja kasar, itu pingsan Son di siang hari. Karena dia gak sempet makan, abis itu tertidur pulas dia. Mungkin windownya sempit banget ya zaman dulu ya. Ibarat pas harusnya sahur dia gak sahur gitu ya. Iya. Dulu windownya sempit banget, window untuk makan, minum, dan ya berhubungan suami istri mungkin terlalu sempit waktu itu. Abis itu aturannya diupdate nih Son. Jadi ya umat Islam jadi boleh makan atau minum sepanjang malam hingga waktu subuh Son. Oke. Gitu. Selama belum azan subuh masih boleh dah pokoknya. Gue baru ngeh loh kalau hubungan suami istri itu pas lagi puasa gak boleh ya? Pas lagi puasa gak boleh. Setelah pas maghrib baru boleh gitu ya? Pas buka boleh. Pas buka baru tapi boleh, harus ya? Mandi wajib gitu ya? Harus mandi wajib untuk mensucikan diri. Yang gue tahu lah at least ya. Saya kan bukan ustadz sekali lagi kan. Jadi sebenarnya Son, perintah puasa itu udah dari lama pengen diturunin sama Tuhan, tapi ditunda selama 15 tahun dengan alasan supaya para pengikutnya ini membentuk keyakinan yang tinggi dulu. Baru disiapin dulu ya. Disiapin dulu, baru abis itu dikeluarkan perintah untuk puasa ini. Karena mungkin kalau misalnya dari awal Islam muncul itu langsung disuruh puasa, orang pada nggak mau gitu mungkin. Nggak ada pengikut akhirnya dong. Ada strateginya. Ada juga strateginya ya, dan kan Tuhan maha mengetahui dan ahli strategi dan yang lain-lain Son. Maha memahami lah gitu tentang manusia gitu kan. Psikologinya apa semua didengerin semua. Pasti paham. Balik lagi ngebahas soal perang Badar ya, yang benar-benar pertama kali disuruh puasa langsung perang, terus ujungnya menang. Itu tuh langsung mematahkan mitos kalau puasa itu bikin lemes Son sebenarnya. Iya nggak bisa dialasan lagi ya. Benar. Zaman dulu aja pas perang gitu kan. Iya, karena ternyata emang kalau misalnya perut kita kosong dan kita itu puasa gitu ya, itu justru bikin manusia lebih ngedorong mereka lebih ke survival mode gitu Son. Adrenalinnya juga memuncak, instingnya juga menajam, dan kekuatan fisik justru berada di titik paling optimal itu Son. Kalau kita nggak makan dia. Kayak contoh gini kali ya, menurut gua ini ya, kalau misalnya kita mau kerja gitu, kita tuh sebaiknya jangan makan terlalu banyak sih kalau menurut gua. Iya, ngantuk sih kayak gitu. Jadi ngantuk, terus habis itu jadi nggak tajem, nggak ada rasa lapar itu nggak ada. Iya. Jadi sebenarnya rasa lapar yang misalnya dibilang lapar itu lapar pencapaian dan lain-lain, itu bisa didorong dengan rasa lapar perut juga tau sebenarnya. Jadi connect menurut gua rasa lapar perut dengan rasa lapar achievement gitu maksudnya. Itu tuh connect. Terus habis itu Son, saat perintah puasa itu pertama kali turun, cuaca di Arab itu sedang berada di puncak musim panas Son. Jadi lagi panas-panasnya lah gitu. Anggapannya di Arab itu udah panas banget, ini puncak-puncaknya lagi. Puncak-puncaknya. Arab kan isinya gurun semua, which is itu berarti cuacanya sangat ekstrim sekali berarti. Nah ini titik terpanasnya ibarat. Nggak kebayang sih. Kata Ramadan ini itu berasal dari bahasa Arab, dari kata ramda Son, yang berarti batu yang terbakar oleh terik matahari. Tapi ya balik lagi, puasa ini punya efek yang luar biasa sebenarnya dalam tubuh Son. Jadi kalau misalnya kita puasa 12 jam lebih, which is kalau di Islam kan dari jam 5-an lah gitu ya, setengah 6 sampai maghrib kan jam 6-an lebih kan tuh berarti 12 jam lebih kan. Dikit. Katanya ya itu ada proses yang bernama esofagu apa kalau nggak salah, dimana tubuh kita tuh akan menghabisi barang-barang yang udah kotor yang di dalam tubuh kita dan mengolahnya menjadi energi katanya gitu. Bener. Katanya gitu. Dalam 12 jam lebih. Bener sih. Jadi sebenarnya bagus juga sih untuk tubuh sih. Puasa itu. Sama ya puasa itu kan bukan sekedar menahan lapar dan menahan haus ya, tapi nggak boleh marah juga, nggak boleh godaan, nafsuan juga ya kan. Segala macam lah, menahan diri, intinya kontrol diri. 1 bulan untuk membiasakan ke bulan-bulan lainnya sebenarnya begitu. Tapi nanti lebih susah kayak menahan makanan, lapar nih.
atau nafsu ya? Nafsu lah, enggak nafsu makan maksudnya, nafsu makan. Nafsu makan. Tadi itu yang iya. ada keraguan tadi jawabannya Nafsu guys. makan maksudnya. Nafsu makan dan nafsu minum lah. Minum lah paling susah. Minum paling susah sih. Apalagi kalau misalnya lagi ada kerjaan, harus ngomong dan lain-lain, anjir itu susah banget. Gue kadang kalau makan gitu ya 24 jam gak makan pun gue masih bisa gue. Dan gak berasa lapar gue. Cuma kalau minum gak bisa sih. Iya kan? Sama ini sih. Mungkin kalau zaman sekarang gitu orang mungkin lebih susah nahan vape gitu daripada makan dan minum gitu Son. Karena orang iya lebih vape susah. aja ditaruh sampai di bawah bantal gitu kan. Iya. Iya, udah jadi sesuatu yang wajib pokoknya untuk dihisap setiap hari. Nah, Gitu. ibarat kalau pas buka gitu mungkin banyak kan langsung cet, langsung gitu kali ya. Minum dulu lah minum. Air putih sama korma nggak apa-apa, tapi vape-nya tetap harus foam. Nah, gitu nggak tuh kalau misalnya sponsor masuk begitu tuh. Iya. Armuh mungkin boleh. Apa? Armuh. Nah, ya kan. Beli. Atau harus IQOS bisa juga. Iya begitu. Bisa. Jadi zaman sekarang ya kan gue lihat kan kayaknya anak-anak muda banyak yang ini juga ya, banyak yang sadar bahwa gula itu berbahaya sehingga memilih untuk mengurangi konsumsi gula kan. Iya. Kayaknya makin banyak sekarang yang puasa itu buka puasanya biasa-biasa aja deh. Gue yakin akan makin banyak. Maksudnya nggak pakai gula lagi Nggak ya? pakai gula. Kan Tadi ada kan- slogan berbukalah dengan yang manis kan. Iya. Yang which is itu kalau nggak salah slogannya bikinan teh botol sosro deh kalau nggak salah deh. Oh itu bukan dari ayat-ayat atau apa gitu ya? Kalau yang manis ya? Harusnya bukan. Karena kalau dari agama tuh harusnya berbuka pakai korma Oh jadi kalau dan air, bukan kayak pakai yang manis. Lu bener-bener minum air gula atau apa yang sekarang wow santan terus gulanya 1000 sendok sama ubi dan lain-lain dan pisang gitu kan. jadi kalau misalnya kayak di luar negeri kita ngomong ya, itu belum tentu pakai manis ya? Belum tentu pakai manis lah. Sebenarnya kan manis itu kan fungsinya untuk mengembalikan energi. Tapi kan Iya. energi kan nggak harus dari gula. Banyak energi kan. Iya. Iyalah, nggak harus pakai yang manis. Dan justru kalau di Islam tuh mengajarkan sesuatu yang sehat justru. Nggak mungkin kayak disuruh buka pakai yang apa satu gelas 1000 kalori itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Iya, Pasti diajarkan ya udah pakai yang manis nggak apa-apa, tapi teh manis anget sedikit aja misalnya. Bahkan air putih sama kurma doang 3 biji bahkan sebenarnya. Gue pikir selama ini ada ayatnya loh yang mengharuskan Nggak emang ada harus lah. manis-manis ya. Nggak mungkin. Iyalah. Tapi ada anjuran biasanya pakai korma 3 biji sama air putih setahu gua. Jadi gulanya maksimal fruktosa lah ya. Gula Iya, dari dan buah. nggak banyak kan cuman kurma 3 biji 3 kan. biji ya. Lah dibandingin sama orang buka puasa sekarang, apa coba? Kolak, bubur sumsum lah, apalah. Iya. Gorengan lah. Itu keluar dari buka takjil doang juga udah 1000 kalori kali, Bos. Bener nggak? Iya kan? Iya. Isinya kopong itu nggak ada yang bernutrisi ke tubuh kita gitu loh. Tapi gue lihat pasti anak-anak muda main di sini makin ini sih, makin peduli sih dengan Sampai tubuhnya. anggapannya kolak biji salak nih ya, sampai diselimutinnya sama gula lagi ya. Iya kan, kolaknya. Iya. Belum santannya. Iya kan? Belum tepung-tepungannya di dalamnya. Iya kan? Iya. Boleh lah kalau 1 gelas kecil boleh, tapi jangan lebih lah. Jangan pakai gelas yang itu apa namanya, gelas es teh manis itu nggak sih yang kalau di warteg. Anjay. Es teh manisnya ada kos dulu kan gede banget anjing. Nah, atau Milo dinosaurus ya kan, gelas Milo dinosaurus itu. Iya, udah Milo dikasih bubuk lagi kan. Iya. Wah, kasih susu lagi di Es situ. kepal Milo dulu kan kalau buka puasa kan buset itu kalorinya berapa men? Gulanya itu sih kacau. Gue justru ya sebenarnya takjil itu bagus. Kalau lu makannya hanya sedikit, ya udah gorengan 1 biji sama apa dah yang manis-manis tapi segelas kecil, dah cukup selesai. Jangan langsung gorengan banyak, terus nanti malamnya makan lagi gitu kan. Soalnya- Atau jangan juga langsung makan nasi kalau menurut gue. Sebaiknya karena perut lu kaget pasti. Kaget. Iya. Dari kosong langsung diisi banyak. Jepret gula juga lah gitu nasi kan. Soalnya gue pernah denger yang video gitu kan yang tentang orang kan lagi rame tuh puasa 36 jam itu kan. Sebenarnya bagus buat tubuh ya. 36 jam itu kan 1,5 hari ya. Kayak bener tadi kayak makanin misalnya lemak lah atau yang jelek-jelek di tubuh Zat-zat kan. yang udah mati di dalam tubuh. Dimakan-makanin ya kan. Nah tapi ada kewajibannya lagi Chat. Apa? Jadi setelah lu buka, anggapannya buka lah ya. Setelah lu buka harus makannya yang bergizi. Oh iya, bener. Karena kalau misalnya makannya ancur-ancuran malah tambah rusak badan lu. Iya, nih lu tau nggak? Kan tubuh lu ini kan kalau misalnya puasa nih, kan dia kan nggak dikasih asupan. Iya. Dia mau nggak mau ngambil dari yang lain dong, lemak lah, apalah segala macam kan. Pas lu masukin asupan pertama, itu bakal keserap banget ke tubuh lu, bro. Nah, kalau lu masukinnya sampah, Gula, abis, iya, gula iya. darah naik lah, lu ngantuk. Makanya kan lu mau tarawih juga ngantuk kan pasti kan? Iya.
garam-garaman lagi kan. Wah, Nah. yang banyak udah. Nah itu makanya kalau gua sedikit gorengan sebiji paling, Mm-mm. terus jedain sebentar sholat segala macem, malam makan dada ayam gua langsung. Nggak berapa lama baru gua nge-gym. Nasi sedikit aja, sayur yang banyak. Jadi yang baik-baiknya tuh langsung keserap dengan cepat gitu loh di tubuh lu, protein apa, zat besi dan lain-lain gitu. Nah, yang selanjutnya Syat. Hmm. Ini dari agama saya dulu nih, Kristen Protestan. Oke, coba gimana tuh? Yang terkenal sebenarnya yang Katolik ya, karena kemarin barengan. Iya. Overlap ya sama Islam juga puasanya ya. Oh, bener. Gue ngelihat Dia Rabu. ada yang yang Rabu Abu itu, Ya, yang ditandain itu. Tapi dia sebenarnya kayaknya sering sih kalau yang Katolik ya. Bukan Sering kayak lu setahun sekali gitu, enggak dia. Oh beberapa kali ya Beberapa sebenarnya. kali. Oh, iya benar. Apa enggak ya? Apa Paskah itu ya? Kayaknya apa sih menjelang kayak sih Paskah ya, yang gua tahu. Prapaskah Kayak sih ya? Paskah Iya, yang gua iya, tahu. iya. Nanti teman-teman bisa bantu benerin di komen. Tahu gue ya Kristen itu lebih ke pribadi ya. Jadi nggak ada aturan kayak resmi di Alkitab gitu, ada gitu nggak? Bener nih. Benar, so. Oke kalau gitu. Pendeta Yeri tolong. Untung gak ada di short ini. Jadi ternyata dia itu dipengaruhi oleh peristiwa reformasi gereja Chat, di abad ke-16. Jadi kalau Protestan ini lebih nekenin ke makna spiritual personal gitu. Jatuhnya. Jadi sejarah awalnya puasa dalam Protestan itu Chat, dia itu berakar dari tradisi Yahudi yang dilanjutkan oleh Yesus dan para rasul. Nah, tapi dalam konteks Protestan, sejarahnya itu bermula dari koreksi terhadap praktik gereja di abad pertengahan Chat. Jadi di era reformasi itu abad ke-16, tokoh-tokoh kayak Martin Luther, terus Johannes Calvin, mereka itu mengkritik praktik puasa. Ini I Have a Dream itu kan? Bukan. I Have a Dream. Bukan, beda zaman ini. Martin Luther King kali Itu ya. Martin Luther King. If this were Asik banget lagi itu. Bukan itu ya? Bukan itu. Jadi mereka itu mengkritik praktik puasa yang saat itu dianggap sebagai kewajiban hukum. Jadi mereka itu melakukan pergeseran makna gitu di dalam puasa. Mereka itu sebenarnya nggak ngapus puasa, tapi mereka itu ngubah tujuannya. Si Luther ini dalam Small Catechism menyatakan bahwa puasa itu adalah disiplin tubuh yang baik, tapi yang utamanya tetap iman ya. Oh. Nah, sejak saat itu Protestan tuh menganggap puasa itu bukan peraturan gereja yang kaku, tapi sebagai pilihan sukarela gitu, volunteer doang. Oh, sunnah kali ya kalau di Islam kali ya. Boleh ngambil, boleh enggak. Iya, buat cara dia mendekatkan diri ke Tuhan lah. Oh iya. Makanya puasa itu sendiri nggak dikontrol gitu sih, apa yang mesti dilakuin gitu nggak ada aturan-aturan kaku gitulah yang kayak misalnya nggak boleh apa itu nggak ada dia. Berarti kalau itu bilang aja, ya saya lagi puasa, makan, minum, kan nggak ada aturan ya kan? Kan pribadi buat cara mendekatkan diri itu kan, kalau gitu kan nggak mendekatkan diri dong. Oh iya Ya benar-benar. kan? Tapi ya secara umum ada pola yang diikutin. Oh, tetap Jadi ada nggak ada polanya. dasar ayatnya gitu, nggak ada. Oh, tapi tetap ada polanya, ketentuannya apa yang harus dilakukan. Iya, Ada. polanya ada. Yang pertama udah jelas pantang makan dan minum. Atau kalau yang lebih ini dikit tetap boleh minum. Ya kan, tapi dalam durasi waktu tertentu aja, nggak ada kayak spesifiknya harus berapa jam gitu, nggak ada. Soalnya kalau enggak haraheta nanti maksudnya gitu ya Son ya. Bener gak sih? Iya sih, capek Iya. juga sih masak terus kan. Jadi ada beberapa tipe puasa nih. Ya kan, pertama puasa total. Ya kan, nggak boleh makan dan minum. Cuma biasanya durasi itu pendek ya. Terus ada puasa sebagian. Dia itu ngindarin jenis-jenis makanan tertentu. Misalnya nggak boleh makan daging atau makanan mewah gitu-gitu nggak boleh. Atau lebih simpel lagi cuma ngelewatin jam makan doang. Misalnya tadinya makan sehari 3 kali gitu, jadi sekali doang. Tapi intinya ya di puasa di Protestan ini, mereka itu harus fokus ke doa sama Alkitab. Oh, bukan soal makannya berarti ya, bukan soal Iya. dietnya. Jadi poinnya itu bukan nahan lapar sebenarnya, tapi ngegantiin waktu makan lo dengan waktu ibadah sih. Oh, gue paham. Iya kan? Secara filosofinya gue paham. Nah, Tapi jadi kalau kayak tentara gitu kan makannya cepet biasanya kan. Berarti sebentar dong doanya. Kan selesai. kan nggak ada standar doa harus berapa lama gitu. nggak Oh, ada. iya, Yang penting kan benar. niatnya kan. Nambah 5 menit doang maksudnya gitu misalnya kan. Makannya cepet. Jadi kalau lu cuma gak makan doang tapi gak doa, ya itu namanya diet tadi, intermittent Oh. namanya kan. Harus tetap diganti sama doa sih. Benar. Terus juga biasanya kalau puasa dalam Protestan itu sebagai ajang untuk pertobatan gitu ya, biasanya. Jadi momen dimana kayak umat-umat Protestan gitu merendahkan diri, terus ngaku salah, sama intinya ya mencari Tuhan lah. Ya intinya. minta ampun lah sama Minta Tuhan gitu ampun. ya. Ini berarti mirip sama yang kalau di Katolik ngomong di bilik itu berarti ya sama pendeta ya. Mungkin ada kemiripan kali ya. Kayak beda jenis deh itu. Beda kayaknya. jenis ya? Itu kayaknya lebih ke ini gak sih, ngaku dosa
dosa. Iya benar. Ngaku dosa sih itu lebih spesifik sih. Oh itu iya kayaknya beda sih. Ngaku dosa ada pihak ketiganya gitu ya. Iya. Oh, iya benar. Kalau ini hubungan antara Kalau manusia ini sama kan, Tuhannya aja. Ya. Personal banget. Nah terus juga kalau puasa dalam Protestan dilakukan secara tersembunyi sih biasanya. Jadi itu sesuai ajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 16-18, di mana umat Protestan sangat ditekankan untuk tidak memamerkan puasanya sih. Oh, oke. Jadi penampilan tuh harus tetap seger dan biasa aja gitu. Jangan sampai lu kayak lesu-lesu apa segala macem. Wah enggak Bener, tuh, bener. enggak banget tuh. Karena balik lagi bukan di menahan laparnya kan. Iya. Kalau lemes ya udah makan aja nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ya menggantikan waktu makan jadi doa. Iya. Filosofinya di situ sebenarnya. Nah ini yang unik nih Chat sekarang Chat. Ada puasa modern nih namanya nih. Puasa non makanan. Oh jadi nggak boleh makan gitu. Bukan makanan jadi puasanya, tapi lebih ke kayak puasa-puasa nggak main sosmed. Oh gitu. Ada sosmed di kitab Kristen? Lo kan puasa kan juga emang nggak ada dasar aturannya di kitab. Kan ada kayak, soalnya puasanya lebih ke kayak apa sih yang lu sukain gitu kan, gitu juga bisa. Oh. Ya kan kayak tadi kan selain apa? Kirain forward thinking banget udah tahu ada sosmed di kitab Injil. Nggak spesifik. Oh. Nggak spesifik gitu. Jadi kan kayak tadi kan puasanya antara daging doang, kalau nggak makanan mewah gitu. Oh, iya. Kalau sekarang ada yang kayak lu sukain lah. Nah sekarang kayak puasa yang mengurangi hal-hal, sosmed. iya, mengurangi hal-hal yang lu biasa lakukan karena lu suka sama hal iya, itu. terus nonton TV lah, hobi-hobi lu. Ada ya TV ya di. Nah, Pulang dari sini mesti ngecek nih gue nih. jadi tujuannya itu sama sebenarnya. Jadi ngefokusin diri bukan dari kesenangan duniawi ya, tapi ke Tuhan jadinya fokusnya. iya, Gitu. benar. Tuh, kadang soalnya kayak gue ada kenalan gitu ya. Puasanya itu waktu itu dia milih 3 gitu. Facebook satu, Instagram terus Bukan gitu. Lah katanya tadi sosmed tadi. Enggak. Facebook, Ini kan Instagram sama teman gue. Oh iya, bukan iya, sosmed, bukan sosmed. Jadi yang hobi dia. Jadi yang pertama dia nggak makan tepung Zat. Oh, Nggak makan tepung. gluten free. Gluten free karena sangat sulit dia itu. Dia kan hobi demen makan mie ya. Iya. Ya kan? Jadi itu yang pertama, nggak boleh makan mie. Itu mah ada tuh nama dietnya apa ya, lupa gue. Keto itu diet keto, nggak makan tepung tuh. Go kan ini salah satunya. So ada 3 kan tadi. Oke, satu Milih diet keto gitu. tadi terus. Iya. Habis itu Terus dia kan hobi intermittent. Bukan. Dia kan hobi sepedaan nih. Ya kan udah dia nggak sepedaan tuh. Oh, Gitu. iya. Terus satu lagi gue lupa deh kayaknya. Nonton TV. Nonton Netflix iya. apa. Mostly nonton lah. Oh. Karena dia itu gak main sosmed kan. Jadi kayak hobi nonton aja jadi demennya gitu. Gak nonton juga. Jadi 3 itu sih. Oh, jadi mengurangi hal yang kita senangi yang bersifat duniawi gitu ya. Jadi kayak Bener personal gitu loh dia. Iya, benar. Gitu. Kalau di Islam udah dipatok soalnya. Nah tapi kalau dia itu nggak ada waktu bukanya gitu Zat. Jadi benar-benar kayak sebulan maunya. Ya udah sebulan itu. Jadi nggak ada waktu bukanya. Misal kayak udah maghrib nih. Habis itu dia makan tepung gitu enggak. Dia benar-benar sebulan penuh. Oh iya, komit gitu ya. Komit gitu. Ya berarti agak fleksibel maksudnya kan, tergantung Iya. kesenangan lo apa gitu. Karena nggak ada aturan dasarnya itu sih. Benar. Kalau di Islam kan soalnya kan udah dipatok tuh kayak, yaudah lu nggak boleh marah, nggak boleh nafsu, nggak boleh ini, udah dipatok. Tuh, jadi kalau ada sebuah kesenangan yang nggak dilarang, lu boleh gitu. Oh. Lu punya satu kesenangan yang nggak dilarang dalam aturan ya boleh dilakukan. Oh gitu. Misalnya tabung gas nih. Oh nggak boleh kan memabukkan. Oh iya. Nggak boleh itu iya. nggak puasa pun nggak boleh begitu. Iyalah. Nggak, kecuali buat masak tadi maksud lu kali. Iya. Boleh kalau itu. Boleh Jangan kan. dimakan sebelum maghrib. Iya. Nah, kan tergantung orang harahetanya kan beda-beda maksud gua kan. Maksudnya iya kan. Iya. Tergantung. Yang selanjutnya nih gue ingin membahas tentang konsep puasa di agama Yahudi Son ya kan, ini agama yang paling kontroversial nih yang saya janjikan di depan tadi ya kan. Iya. Jadi sejarah puasa dalam tradisi Abrahamik atau Samawi seringkali tuh ditarik mundur ke momen paling ikonik ini Son, yaitu saat Nabi Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Tuhan Son. Oke. Yang which is itu adalah Taurat. Di atas gunung tersebut Musa berpuasa total Son. Jadi dia nggak makan, dia nggak minum ya kan, selama 40 hari 40 malam Son. Nah setelah bangsa Israel menerima Taurat, Tuhan memerintahkan satu hari khusus dalam setahun nih untuk menebus dosa. Hari ini disebut hari Yom Kippur.
Oke. atau hari penebusan yang jatuh pada hari ke-10 di bulan Tishrei namanya. Nah, itu menurut kalender Ibrani. Jadi ini adalah merupakan satu-satunya puasa yang secara eksplisit diwajibkan langsung Son oleh Taurat. Tentunya dengan tujuan untuk penyucian jiwa, pertobatan massal, dan balik lagi meminta ampunan pada Tuhan atas dosa-dosa selama setahun ke belakang katanya. Oh. Gitu. Ratusan tahun kemudian, tepatnya di era pembuangan Babilonia, itu sekitar 586 tahun sebelum Masehi, bangsa Yahudi ini mengalami tragedi yang sangat besar. Son. Jadi pasukan Babilonia itu datang dan menghancurkan kuil suci pertama yang terletak di Yerusalem, Son. Dan kemudian mengasingkan bangsa Yahudi. Tragedi ini tuh melahirkan jenis puasa baru, Son, yaitu puasa ratapan atau duka cita. Oh. Para rebai atau itu ustadznya agama Yahudi gitu ya, langsung menetapkan beberapa hari puasa minor yang which is itu dimulai dari fajar hingga senja untuk mengenang tragedi pengepungan dan penghancuran Yerusalem. Puasa yang paling utamanya itu bernama puasa Tisha B'Avi yang dijalankan setiap tanggal 9 bulan Ave. Terus habis itu ada juga puasa yang namanya puasa Ratu Esther yang itu terjadi di era Kekaisaran Persia abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi bangsa Yahudi itu waktu itu lagi hidup di bawah Kekaisaran Persia, Son. Dan mereka menghadapi ancaman genosida. Karena gantian mereka yang ngancem. Ancaman ini datang dari seorang pejabat kelam yang bernama Haman, Son. Jadi dulu ada ratu yang namanya Ratu Esther. Nah, dia ini menyembunyikan keyahudiannya, Son. Dia meminta seluruh umat Yahudi buat berpuasa total selama 3 hari 3 malam sebelum dia menghadap raja untuk memohon supaya genosidanya dibatalkan. Jadi disuruh puasa dulu umat-umat Yahudinya. Oke. Cuman keadaannya ya dia menyembunyikan identitas Yahudinya si ratu ini. Jadi orang luar nggak tahu lah gitu. Rencananya ternyata berhasil, Son. Sehingga momen ini itu diabadikan menjadi puasa yang disebut sebagai puasa Esther. Puasa ini tuh dilakukan sehari sebelum perayaan Purim. Terus habis itu fast forward nih, Son, ke era Romawi ya kan, itu di 70 tahun Masehi. Pada saat itu, pasukan Romawi itu menghancurkan kuil suci kedua Yahudi di Yerusalem, Son. Menariknya, peristiwa ini tuh terjadi di tanggal yang sama, Son, dengan hancurnya kuil pertama, Son, yang tadi gue ceritain 9 Ave itu. Sejak saat itu, puasa Tisha B'Av itu menjadi puasa tersuci dan terberat kedua, Son, setelah Yom Kippur. Hal ini tentunya mengukuhkan tradisi puasa duka cita secara permanen, bahkan sampai hari ini masih dilakukan gitu puasa ini. Nah, ini ada yang uniknya nih, Son, ya kan. Kalau puasa Islam itu biasanya berjalan sekitar 13 sampai 14 jam sehari. Iya. Puasa besar Yahudi itu yang kayak Yom Kippur sama Tisha B'Av ini itu bisa berlangsung selama 25 jam penuh, Son. Set. Ya kan? 25. Yang dimulai dari beberapa menit sebelum matahari terbenam dan baru berakhir pada malam hari keesokan harinya, Son. Ketika minimal 3 bintang terlihat di langit, Son. Iya. Jadi kalau bintangnya ada 7 nggak puasa terus. Iya. Terus. Sekali mendung nggak ada bintang. Wah, susah. Dan 25 jam ini itu nggak boleh makan dan nggak boleh minum juga, Son. Jadi puasa yang bener-bener nggak boleh makan, nggak boleh minum. Total 25 ya. jam, iya. Tapi dan again dia kan udah menjalani tradisi tersebut dari zaman hit mencari mereka kan, maksudnya kan kesulitan makanan maksudnya kan. Pada hari Yom Kippur, menahan lapar dan menahan haus saja itu tidak cukup, Son. Ada aturan yang disebut Inui. Jadi ketika puasa mereka harus ngebor sampai pagi, enggak bercanda ya, bercanda. Inui ini berarti penderitaan fisik atau menekan kenyamanan. Jadi umat Yahudi pada saat menjalani puasa besarnya itu dilarang keras buat mandi atau mencuci wajah, Son. Oh, pas puasa nih. Benar. Terus nggak boleh pakai kosmetik juga, krim wajah nggak boleh, dilarang berhubungan suami istri juga. Oke, berarti yang internal sampai eksternal nggak boleh semua. Nggak boleh semua, dan nggak boleh pakai sepatu kulit, Son, katanya, Son. Harus yang vegetable leather. Vegetable leather. Apa bener nggak? Vegetarian leather. Iya, Ada, vegan Cuk. leather gitu lah. Vegan leather, iya. Karena sepatu kulit itu melambangkan kemewahan dan dominasi manusia katanya terhadap makhluk lainnya. Makanya biasanya kalau mereka lagi puasa begini itu mereka pakainya ya cuman sepatu kain atau sendal karet yang murah gitu lah harganya untuk menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan menurut mereka nih. Oke. Jadi kebetulan emang toko Wakai pada saat itu emang sangat ramai, Son, ketika Yom Kippur ini. Iya. Bukan Yongki Kumaladi bukan ya? Bukan ya? Boleh juga. Iya. Boleh juga. Kenapa aturannya sangat ketat, Son, di Yom Kippur ini? Karena menurut filosofi Yahudi itu mengajarkan bahwa pada hari itu mereka itu manusia itu sedang berusaha untuk meniru malaikat, Son. Oh, Seperti yang kita tahu, malaikat kan tidak minum, tidak juga memiliki hawa nafsu, dan juga tidak
Gaza sih harusnya. Tapi kayaknya sama mereka ditutup mata soal itu ya kan. Dan ya malaikat terus-menerus memuji Tuhan. Jadi Yom Kippur itu adalah perwujudan dari manusia yang mencoba meniru malaikat sebenarnya. Gitu Son ya kan. Ketat banget sih 25 jam walaupun nggak sebulan kan puasanya kan tadi kan. Piknya itu sih niru malaikat sih. Iya niru malaikat. Gue pernah ini lagi denger lagi. Pernah nonton sih maksudnya. Nonton kayak orang gitu cerita ya. Gue lupa ini benar-benar orang yang kayak ilmiah gitu ceritanya atau ini stand up comedian, gue lupa ya. Dia itu bilang kalau dosa-dosa itu dimulainya itu dari malaikat malah. Oh begitu. Kalau orang ini ngomong ya bukan gue ya. Ya kan jadi ibarat kayak misalnya. Tapi lu kan gak tahu namanya siapa. Oh iya. Lala. Jadi dia ngomong misalnya awalnya ada tergantung kepercayaan sih. Kalau dari kepercayaan yang Lucifer dan lain-lain ya itu malaikat, fallen angel soalnya kan. Iya. Tapi itu kan di Anda, kepercayaan Anda itu. Bukan kepercayaan saya itu. Pokoknya yang dia omong itu kayak Lucifer itu awalnya kan dari dia. Terus kayak malaikat-malaikat apa lagi yang akhirnya jatuh ke dosa gitu loh jadinya loh. Iya, tadinya dia kan fallen angel kalau Lucifer. Dia sebutin tuh kalau dosa ini dari malaikat ini, dosa ini dari malaikat ini, dosa ini. Wah gila nih. Menurut dia benar. Kalau di Islam beda percayaannya. Kalau di Islam yang menggoda Nabi Adam itu setan, memang setan. Bukan malaikat yang berubah menjadi setan. Paham nggak maksudnya? Lucifer ini kan malaikat awalnya kan, tapi dikutuk dijatuhkan kan dari tahtanya sebagai malaikat kan. Akhirnya dia berubah jadi iblis kan, disuruh jaga neraka segala macam kan. Anggapannya dia jadi kayak ngelakuin dosa, baru abis itu jadi fallen angel tadi kan. Lah iya, kalau di Islam dari awal yang dijatuhkan dari surga itu tetap setan, bukan malaikat. Loh, tapi kan tadi lo ngomongin kan Nabi Adam ya. Anggapannya kan kayak Lucifer apa segala macam kan jauh ada sebelum manusia. Jadi jauh sebelum Nabi Adam lah kasarnya. Loh, gitu. Emang Lucifer dijatuhin gara-gara apa? Ya gara-gara menggoda Adam dan Hawa lah, gimana sih? Oh, beda berarti. Loh. Iya. Loh, beda-beda apa ya? Emang itu ceritanya. Lo ngambil dari cerita mana yang Lucifer ya? Ini. Lucifer berarti ada di Islam enggak ya? Di Islam nggak ada. Di Islam setan iblis. Namanya bukan Lucifer. Tapi ceritanya mirip-mirip tentang menggoda Hawa itu, Adam dan Hawa. Makanya kutukannya kan Adam dan Hawa dijatuhin dari, kalau di Kristen Taman Eden bilang ya kan. Iya. Ya dijatuhin ke bumi kan. Padahal sebenarnya udah enak di surga kan. Iya. Yang goda tuh setan. Nah, gue nggak tahu ya, kalau yang gue tahu Lucifer itu dari agama lo. Maksudnya dari cerita agama lo. Yahudi tuh emang sangat ini sih, emang sangat keras. Dikenal di barat tuh sangat keras mereka. Maksudnya hidupnya tuh sangat keras gitu. Orang-orang sangat serius and everything is about achievement and money and something lah pokoknya gitu loh. Jadi di barat tuh orang-orang Jew ini terkenal nggak senang dengan kesenangan duniawi gitu. Ini duit senengnya. Makanya kan saking seriusnya nih Sony, soal tanah yang dijanjikan ini kan jadi masalah bahkan sampai sekarang kan. Ya kan, dimana area Palestina dianggapnya sama mereka adalah tanah yang dijanjikan gitu kan. Iya. Akhirnya sampai sekarang jadi masalah gitu kan. Oke, yang selanjutnya nih Chat. Kali ini gue bakal ngomongin Katolik. Nah, kalau ini tuh lebih terstruktur kali ini puasanya. Ada gitu. Jadi sejarah awal mula puasa Katolik itu sih berawal dari tradisi gereja perdana yang sangat menghargai askese atau penyangkalan diri. Apa askes tadi? Menghargai apa askes? Oh iya, askese. Jadi pertama nih ada namanya teladan Alkitabiah. Jadi itu terinspirasi langsung dari puasa Yesus selama 40 hari di padang gurun sebelum mulai pelayanannya gitu dia. Terus abis itu masa Prapaskah. Jadi sejak abad keempat, gereja itu menetapkan masa persiapan 40 hari sebelum Paskah sebagai masa tobat. Yang angka 40 ini bersifat simbolis karena yaitu puasa Musa di Gunung Sinai, terus bangsa Israel di padang gurun, sama Yesus itu sendiri. Nah, abis itu seiring berjalannya waktu, aturan puasa itu dipertegas dalam hukum kanonik, di mana gereja Katolik itu mengatur kapan umat wajib berpuasa bersama-sama untuk menunjukkan kesatuan iman gitu. Jadi secara serempak gitu lah. Oke. Jadi kalau dibanding sama yang Kristen tadi ini lebih jelas nih kan, lebih terstruktur kan. Ada perbedaannya nih dia antara puasa dan pantang, itu ada bedanya juga dia. Menurut saya sih kalau soal kejelasan sih tergantung pribadi masing-masing ya. Tapi tadi menurut ente lebih jelas ini daripada Kristen tadi katanya. Maksudnya ini kan diatur langsung sama gereja ya kan. Ada aturannya gitu. Kalau itu kan kayak lebih ke personal yang tadi. Gitu. Sama-sama jelas dong berarti. Sama-sama jelas sih. Sama-sama jelas sih. Yang pertama nih aturan puasa. Menurut aturan gereja Katolik yang berlaku saat ini nih, dia tuh wajib dilakuin pas Rabu Abu sama Jumat Agung. Kayak yang kemarin itu Rabu Abu kan. Kemarin Rabu Abu, ya kan.
Tapi itu maksudnya kan jidatnya dikasih abu gitu kan. Itu setelah selesai dari gereja tuh boleh dihapus nggak sih sebenarnya? Boleh. Boleh dihapus kayaknya ya? Boleh. Soalnya saya waktu itu nongkrong di Family Mart ada ngelihat yang masih ada. Oh, sebenarnya bebas sih, kayaknya nggak ada aturannya. Bebas kali kayaknya. ya. Bebas aja sih kayaknya. Nggak kayak mesti ada gitu, enggak. Atau mesti dihapus itu nggak ada juga. Makanya kemarin kan banyak tuh kontennya di TikTok ya kan. Ibarat pas Imlek kan, wah makan daging banyak ya kan. Hari Selasa tuh kan, Imlek tiba-tiba pas Rabunya dia harus puasa gitu. Jadi kaget gitu kan. Iya, selang sehari, udah kayak beda banget. Gitu. Benar. Tapi nggak apa-apa kan setahun sekali. Oh, iya kan? Iya. Terus ada cara makannya juga. Jadi puasa itu berarti makan kenyang itu cuma sekali doang. Kalau kayak setahun tuh? Bukan, sehari. Oh, enggak. Sehari. Jadi kalau 2 kali itu boleh, asal jumlahnya itu kalau digabungin nggak lebih dari 1 porsi. Oh gitu. Gitu. Yang penting sehari 1 porsi gitu. Maksudnya intinya begitu. 1 porsi makan kenyang lah. Gitu. Mukbang maksudnya gitu. Iya. Bisa itu nggak kalau 1 porsi mukbangnya Tan Boy Kun misalnya? Kayaknya gitu, itu boleh gak? tergantung lifestyle sih kayaknya sih. Oh, Kan nggak ada bener, kayak bener. oh kenyang itu harus 100 gram misalkan, nggak ada. Yang penting kenyang Ada sih aja. walaupun kenyang secara saintifik harusnya ada sih. Kebutuhan kalori Anda berapa dihitung. Oh segini berarti kenyangnya. Itu simpel sih sebenarnya sih. Bisa itu. Loh kan tergantung proporsi badan juga kan. Iya kan Misalnya gitu kan kebutuhan kalori Anda sehari berapa. Oh ya ngikutin proporsi badan juga Iyalah. ya. Definisi kenyang ya gitu ya. Kayaknya Enggak ya. Masa itu kan nutrisi yang cukup per hari ibaratnya kan tadi kan. Benar. Iya. Kayak sehari-hari dong kalau gitu. Kan sekali. Oh, per sekali apa per hari? Sekali kenyang per hari. Sekali kenyang ya. Kan lu gak bisa, kan sehari 3 kali kenyang dong. Oh iya. Ya kan. Terus puasa ini juga wajib untuk umat yang berusia 18 tahun. Yang udah 18 tahun. Gitu. Tapi sama kayak Islam juga ada kan. Pas udah puber ya. Udah akil balik kalau di Islam. Udah akil balik ya. Iya. Itu dilihat dari sudah mimpi basah. Biasanya 15 tahun mungkin ya. Kalau wanita sudah haid. Nah terus yang kedua nih aturan pantang namanya. Jadi pantang itu maksudnya pengorbanan yang lebih ringan tapi dilakuin lebih sering. Oh kayak pantangan kali ya. Waktunya sama juga pas Abu-Abu sama Jumat Agung. Tapi banyak umat Katolik yang ngelakuin itu di setiap Jumat sepanjang tahun. Oh gitu tiap hari Jumat ya. Jumat emang hari baik sih emang tapi. Nah biasanya itu pantangannya itu makan daging. Oh nggak boleh makan daging. Boleh makan daging. Biasanya pantangan itu. Daging merah apa? Semua daging merah. Dong. Semua daging. Semua daging pak. Kalau yang itu yang bikinan Cina itu yang kayak daging apa namanya? Yang jerkinya Cina apa namanya? Latiau boleh nggak kalau latiau? Tahu. Tahu boleh. Kan latiau boleh ya? Tahu itu boleh. Enggak sih bukan tahu sebenarnya beras itu. Dari tepung beras ternyata Son. Gue dulu juga ngira tahu ternyata tepung beras. Mungkin ada enggak tepung beras. Gue waktu itu beli kan enak rasanya. Gue pikir wah lumayan nih buat ngemil. Kalau dari tahu kan berarti isinya protein dong. Tepung beras anjing isinya. Tapi ada beberapa jenis ya. Kagak. Ada yang bener-bener kulit tahu. Ya mungkin ada kali. Tapi yang waktu itu kita makan itu yang beredar di pasaran lah yang murah-murah. Itu tepung beras. Dari tepung beras. Mungkin ada unsur tahunya mungkin. Tapi tepung berasnya menguasai. Boleh berarti kalau latiau ya berarti ya. Boleh. Boleh. Kan bukan daging. Rasanya mirip daging soalnya kan lumayan. Makanan vegetarian kan juga boleh. Mirip oh, daging. Iya benar. Mecinnya ya. Malahnya membakar lidah malahnya. Tapi ya sama juga sama kayak Kristen tadi bisa diganti juga yang lain chat kayak misalnya ngerokok. Oh iya. Yang disukain juga lah sama kurang lebih. Oh iya. Bagus sih untuk kontrol diri kan garam gitu ya sana. Ya kan. Bisa juga. Bagus. Nah terus kalau usianya itu dia lebih awal lagi 14 tahun wajibnya. Oh begitu. Udah bisa tuh wajib. Yang pantangan ini. Ini kan lebih ringan kan. Benar. Gak boleh makan daging dari tusuk sate gitu misalnya gitu nggak? Itu beda ya pantangannya. Itu goib sih kayaknya. Beda lagi sih. Ya. Oh sama buat orang Katolik nih Chat. Puasa itu biasanya gak berdiri sendiri. Biasanya itu selalu berpasangan dengan hal lain. Contoh nih dengan doa jelas ya kan. Tingkatin komunikasi sama Tuhan. Sama satu lagi itu derma namanya atau amal kasih. Oh berbagi ya. Nah jadi uang yang biasa dipakai buat jajan atau makan gitu pas gak puasa itu dikumpulin terus dikasih ke yang orang membutuhkan. yang membutuhkan. Mirip sih berarti di Islam juga kayak gitu. Paling banyak orang berbagi pasti di bulan Ramadan. Oh iya. Ibaratnya lu misalnya puasa nih, setiap lu datang ke masjid manapun mereka menyediakan takjil biasanya. Makanan untuk lu berbuka. Iya. Oh iya ya. Iya.
semua masjid loh. Soalnya berasanya pas ini sih, kayak misalnya gue pas jajan gitu ya. Ke Holland Bakery lah, gue demen makan lempernya ya. Enak banget kan. Berapa belakangan ini pas gue kesana gitu. Abis mulu. Habis mulu pak. Wah udah habis bagi-bagi. Diborong orang, bagi-bagi ke jalan kan. Nikmat banget tuh. Mirip-mirip lah. Ya berarti sama-sama bagus. Sama setiap Jumatan. Wah habis juga tuh lemper Holland Bakery tuh. Emang iya? Iya sumpah. Oh, tapi nggak pernah dapat gue. tiap hari Jumat tuh selalu ngasih makanan juga. Iya. Habis sholat Jumat kan selalu bagi-bagi ya kan. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah series Spakfest. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, langsung aja komen di bawah. Kira-kira kalian pengen edisi special edition apa nih selanjutnya ya kan? Topiknya apa gitu? Yes, atau misalnya, oh bang agama lain belum, mau part 2-nya dong. Nah, bisa juga tuh. Kita lihat dulu view-nya berapa. Iya. Sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.